Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, 2 malam yang lalu kita sudah menyelesaikan pembacaan tafsir dari ayat ke-260 tentang permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah untuk ditunjukkan bagaimana caranya menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko keri-keri anuturaken Allah Subhanahu wa taala ing setuhune infak iku ana 3 werna. Sawiji infak fi sabilillah li ajli ataillah. Lan ya iku infak ing dalem alam syahadah saking tajallil af'al. Lan kapindho infak saking arah musyahadatus sifat. Lan iya iku infak li ajli ridhaillah. Kaping 3 infak billah liwajhillah. Mongko nuturaken ingkang awal lan iya iku infak fi sabilillah li ajli ataillahi ta'ala. Faqala ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kemudian Allah menyebutkan bahwa infak, menafkahkan harta, atau bukan hanya harta tapi juga semua milik yang kita miliki, itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah infak fi sabilillah li ajli ataillah. Infak di jalan Allah untuk memperoleh karunia Allah, yaitu infak di alam syahadah, infak di sewaktu kita hidup di dunia ini, saking tajallil af'al, itu dari penampakan Allah dalam bentuk perbuatan. Sedangkan yang kedua adalah infak untuk menyaksikan sifat-sifat Allah, yaitu infak untuk memperoleh keridaan Allah. Ketiga, infak dengan Allah untuk Allah. Ya. Maka sekarang Allah menyebutkan infak yang jenis pertama, yaitu infak di dunia ini untuk mendapatkan karunia Allah dengan firman yang sudah dibacakan tadi. Utawi sifate wong kang padha nafakahaken ing artane ing dalem dedalan ngabekti marang Allah iku kaya upamane wong kang nandur wiji gandum saklas, mongko nuli cukul metu 7 wuli. Ing dalem sak wuli iku metu wijine 100 selas. Ya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan kepatuhan kepada Allah itu seperti orang yang menanam biji gandum 1 butir.
Ya sebenarnya di situ tidak disebutkan gandum ya, tapi ya bisa padi, bisa gandum, bisa yang lainnya. Satu butir, lalu tumbuh dari satu butir tadi, setelah tumbuhannya besar, itu tumbuh 7 tangkai. Nah, di dalam setiap tangkai itu ada 100 butir gabah. Utawi Allah iku anikelaken luweh saking 100 tikelan marang wong kang wis ngersakaken Allah Subhanahu wa taala. Allah itu melipat gandakan pahala dari infak itu 100 kali atau lebih sesuai dengan kehendak Allah. Utai Allah iku zat ingkang jembar fadhole tur kang mudaneni ing wong kang den tikelaken amale lan wong kang ora hak den tikelaken. Allah itu zat yang maha luas karunia-Nya dan yang mengetahui mengenai siapa yang amalnya itu dilipat gandakan dan siapa yang tidak. Jadi kalau yang amalnya itu tidak ikhlas tentu tidak dilipat gandakan ya. Yang ikhlas saja yang dilipat gandakan. Yakni artine stuhune sifate sedekah wong mukmin ingkang wis padha nafkah ing artane. Kelawan dedalan wajib utawa dedalan sunnah, nafkah ing dalam jihad utawa nafkah marang dedalan kebagusan iku kaya misale wong kang nandur saklas wijine gandum utawa wijine beras pari. Mongko nuli tukul iku wiji metu 7 wuli ing dalam saben-saben sak wuli iku metu 100 las wiji. Ya, ini tafsirnya. Yakni artinya sesungguhnya sifat sedekah dari orang mukmin yang menafkahkan hartanya baik secara wajib maupun sunnah di jalan Allah, dalam bentuk jihad atau dalam bentuk kebagusan yang lainnya, kebaikan yang lainnya, itu seperti orang yang menanam sebutir biji gandum atau beras atau padi, maka lalu tumbuh dari biji itu 7 rangkai, dan setiap tangkai itu lalu keluar 100 gabah atau 100 biji. Mongko semono uga nafkahe wong mukmin iku den tikel-tikelaken awit 1 dadi 10 tumeka 1 dadi 700. Demikian juga nafkahnya orang mukmin itu dilipat gandakan mulai 1 sampai 10, jadi 1 dilipatkan menjadi 10 sampai 1 dilipatkan menjadi 700. Mongko kapan wis weruh wong mukmin kabeh setuhune barang sawiji bisa dadi tikel-tikel tumeka 700. Mongko hak keduwe wong mukmin arep aja tinggal infak fi sabilillah. Jadi orang mukmin itu kalau sudah tahu bahwa nafkahnya itu akan dilipat gandakan menjadi 700, maka sebaiknya tidak meninggalkan infak itu. Utawi Allah Subhanahu wa taala iku ngudaneni ing wong kang hak den tikelaken lan wong kang ora hak sabab iktibar ikhlas utawa orane. Allah itu maha mengetahui tentang orang yang patut dilipat gandakan pahala perbuatannya, pahala infaknya atau yang tidak, tergantung pada keikhlasannya. Monggo makna alisyari setuhune wong kang nafkahaken ing arwahe lan kulube, tapi saya kira kalbune ya. Lan kulube ing dalem sabilillah iku mongko den lironi kelawan hak Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang menafkahkan rohnya atau hatinya di jalan Allah itu akan dibalas atau ditukar, ditukar, dikembalikan dalam bentuk lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalan mongko sapa wonge
ngawehaken ing sawiji tamroh marang fakir iku mongko nampani Allah Subhanahu wa taala lan nuli den rumati lan den piara hingga dadi luweh agung tinimbang kelayan gunung. Misalnya barang siapa memberikan biji kurma kepada orang fakir, satu biji kurma kepada orang kafir, maka lalu Allah menerima nafkahnya itu dan dipelihara sampai menjadi lebih besar daripada gunung. Mongko semono mongko sumawana wong kang ngaturaken atine lan roe marang Allah Ta'ala mongko nuli ngrumati lan ngite-ite Allah Subhanahu wa ta'ala iku mongko hak mesti yen to dadi iku roh lan kolbu dadi luwih agung tinimbang arash. Demikian juga kalau orang menyerahkan hatinya dan rohnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memelihara ya ngerumat dengan ngite-ite itu sebenarnya hampir sama ya. Tapi pengertiannya kalau ngerumat itu barangnya sudah sempurna ya. Tapi kalau ngite-ite itu barangnya masih kecil gitu ya. Nanti ibaratnya kalau tanaman itu masih belum berbuah itu kalau ngerumat. Tapi kalau ngite-ite, kalau ngerumat itu kalau yang sudah tinggi lalu berbuah itu dirumat. Dirawat mungkin begitu ya. Allah akan merawat dan memelihara, mungkin lebih tepat begitu, maka lalu hati dan roh tadi akan menjadi lebih besar daripada arash. Lan setuhune kaum iku werna-werna setengah kaum iku padha nafaqahaken ing artane fisabilillah, lan setengah kaum iku nafaqahaken ing hale fisabilillah kelawan padha amrih beninge atine ing dalem oleh talabul haq. Wallahu a'lam. Dan sesungguhnya orang itu bermacam-macam. Ada yang menafkahkan hartanya, menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Ada juga yang menyedekahkan keadaannya di jalan Allah, bukan hartanya tapi dirinya di dalam Allah, yaitu dengan mencari kejernihan hati di dalam mencari yang hak, mengusahakan kebeningan hati di dalam mencari yang hak itu menafkahkan juga ya, karena lalu perhatiannya dicurahkan kepada pencarian al-haq itu. Wallahu alam. Ya. Mongko tatkala temurun iki ayat sedekah mongko nafakahaken Sayyidina Utsman bin Affan lan Sayyidina Abdurrahman bin Auf nalikane perang Tabuk. Mongko teka Utsman bin Affan kelawan nggawa 1000 dinar. Nalikane perang Tabuk mongko den soaken ana ing ngarsane Kanjeng Nabi. Mongko ningali Kanjeng Nabi ing dinar lan bolak-balikaken ing dinar kelawan astane sarta ngendika madorra Utsman nama amila ba'dal yaum. Lan ngaturi malih Sayyidina Utsman 1000 unta sak prabote kabeh. Ketika turun ayat sedekah ini, maka Sayyidina Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, ini dua orang ini pedagang kaya di zaman Nabi. Ketika terjadi perang Tabuk, ketika Nabi mengumpulkan dana untuk perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang melawan pasukan Romawi, Heraklius. Maka Utsman bin Affan itu datang dengan membawa 1000 dinar, ya, 1000 dinar ketika perang Tabuk itu, dan dibawa dalam wadah lalu dituangkan di depan Nabi. Maka Nabi melihat itu lalu membolak-balik dinar itu dengan hartanya sambil bersabda, madorra Utsman ma amila ba'dal yaum. Apa yang dilakukan Utsman itu tidak akan merugikannya setelah hari ini.
Lalu Utsman masih datang lagi dengan membawa 1000 unta dengan perlengkapannya. Ya, karena sedekah itu. Lan ngaturi Sayyidina Abdurrahman bin Auf 4.000 lan 4.000 lan serta matur ya Rasulullah arta kula sedaya 8.000 kula aturaken liwat jilah ingkang 4.000 lan ingkang 4.000 keranten anak bojo kula. Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa 4.000 ya. Kalau tadi kan Utsman membawa berapa tadi? 1.000 ya, 1.000 dinar. Kalau ini membawa 4.000 dinar. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah, saya punya uang 8.000 dinar. Maka lalu yang saya nafkahkan untuk jalan Allah itu 4.000, sedangkan yang 4.000 itu saya tahan untuk anak istri saya. Mongko ngendika kanjeng Nabi, ma barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Lan nalikane iku temurun iki ayat faqala ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, semoga Allah memberkahi kamu karena uang yang kau simpan dan uang yang kau nafkahkan. Jadi dapat berkah kedua-duanya karena dia menafkahkan itu. Tapi termasuk uang yang tidak disedekahkan itu juga mendapatkan berkah. Nah, selanjutnya turun ayat berikutnya. Saya kira ini 262 ya dari surat Al-Baqarah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yatba'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya. Utawi wong mukmin kabeh ingkang wis padha nafkahaken ing artane ing dalem taatullah, mongko nuli keri-keri ora pisan-pisan den tut mbureni ing barang kang den nafkahaken kelawan den undat-undat iku ora lan ora den tut mburoni kelawan den larakaken atine kelawan den tuturaken marang wong liya sekira-kira lamun ngrungu yakti wirang iku keduwene wong iku ganjaran wirang iku keduwene wong iku ganjaran oleh infak ana ing dalem pangerane lan ora kinaweden ing atase wong iku lan ora susah ing dalem akhirat. Ya, ini bahasanya agak ruwet begitu ya, karena bahasa Jawa tapi mengikuti struktur kalimat Arab. Ya, orang mukmin yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, di jalan ketaatan kepada Allah, kemudian tidak mengikuti tindakan menafkahkan itu dengan cara menyakitkan hati orang yang diberi, tidak pula mengikutinya dengan sebenarnya hampir sama ya, manan wala adha. Kalau manan itu pengertiannya sebetulnya membuat malu begitu ya. Kalau adha itu membuat sakit ya. Jadi bahasa Jawanya ngundat-undat, ya, menyebut-nyebutkan gitu, bahwa dia telah memberi kepada si A gitu, bahwa si A aku beri gitu. Jadi orang yang menafkahkan hartanya lalu tidak mengikuti tindakan menafkahkan itu dengan berkata yang menyakitkan kepada orang yang diberi, tidak pula menyakitkan hatinya dengan cara lain, misalnya dengan cara menceritakan kepada orang lain yang bahwa dia telah memberi si Anu, yang kalau si Anu tadi yang diberi tadi mendengar, maka dia akan malu. Nah, jadi menafkahkannya
dengan ikhlas maksudnya, tidak lalu dengan menyakitkan hati orang yang diberi atau menceritakan kepada orang lain sehingga orang yang diberi itu merasa malu. Nah, orang begitu itu akan mendapatkan pahala atau balasan dari Allah, dan orang itu tidak akan takut dan tidak akan susah di akhirat nanti. Ya, jadi memberi nafkah itu jangan dengan menyakitkan hati orang yang diberi. Utawi pangucap kang bagus lan panolak kang bagus mungkin ing atase ya. Ing atase wong kang ngemis lan ngapura marang juweh-juwehe wong kang ngemis iku luwih bagus tinimbang sedekah kang den mbureni kelawan pangundat-undat lan nyelo-nyelo marang wong kang ngemis. Sesungguhnya ucapan yang baik ya dan penolakan yang baik atas orang yang minta. Jadi ketika kita tidak mau memberi, itu menolaknya dengan baik, serta memaafkan orang minta-minta yang juweh itu yang berkali-kali atau yang ngelunjak gitu ya. Sering kalau di perempatan itu ada orang yang minta, tapi kalau tidak diberi lalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan misalnya begitu, lalu kita mau memaafkannya, itu lebih bagus daripada sedekah yang diikuti dengan tadi kata-kata yang kasar dan menyakitkan hati orang yang meminta. Ya, jadi kalau mau sedekah harus ikhlas, tidak usah menyebut-nyebut apa yang sedekahkan itu kepada orang lain sehingga orang yang diberi malu. Tapi kalau tidak sedekah itu berkatalah yang baik ya. Jadi kata-kata yang baik itu lebih kata-kata yang baik kepada orang yang minta meskipun tidak memberi itu lebih bagus daripada memberi tetapi dengan kata-kata yang menyakitkan. Utawi Allah iku zat ingkang sugih saking sedekahe kawulane lan ingkang aris kelawan ora niksa padha temuli marang wong kang ngundat-undat lan wong kang nyelo-nyelo. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang kaya atau tidak memerlukan sedekahnya hamba yang yang bijaksana. Aris itu sebenarnya yang bersabar gitu ya, tidak segera menghukum atau menyiksa orang yang tadi menyakitkan hati orang yang diberi ya. Jadi tidak langsung disiksa, itu enggak. Itu maksudnya aris tadi. Ini untuk mengatakan bahwa orang seperti itu mungkin tidak akan dapat apa-apa, tetapi tidak akan langsung mendapat siksa, tetapi sebetulnya tidak baik. Ya nistune wong kang sedekah wajib utawa sunat iku agung ganjarane mungguing Allah Ta'ala. Sesungguhnya sedekah wajib atau sunnah itu besar pahalanya menurut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semono iku lamun ora den undat-undat lan ora den larakaken lan ora den wirang-wirangaken besarnya pahala itu kalau pemberian itu tidak diikuti dengan kata-kata yang tidak baik ya kepada orang yang diberi atau tidak dengan menyakiti hati orang yang diberi. Utawi artine manna iku arep ngundat-undat ing dalem pawewehe kaya lamun ngucap marang fakir aku wis aweh marang sira utawa aku wis gawe becik marang sira
lan aku wis tulung marang sira kadza wa kadza. Lan kaya lamun ngucap marang wong liyane ingsun wis aweh marang fulan lan ingsun wis gawe becik marang fulan. Makna dari manna itu adalah ya tadi ngundat-undat, membuka-buka kepada orang, membuka pemberiannya kepada orang lain ya. Seperti kalau orang mengucapkan kepada orang fakir yang diberinya, aku sudah memberimu atau aku sudah berbuat baik kepadamu, nih aku beri, aku sudah berbuat baik ya, nah, misalnya seperti itu. Aku sudah menolongmu ya, ini begini, selama dengan ini dan itu ya. Atau seperti kalau orang berkata kepada orang lain bahwa aku telah memberi si A begini, aku telah berbuat baik kepada orang fakir itu begini. Itu adalah pengertian dari manna tadi ya. Utawi artine adza iku arep nglarakaken atine fakir utawa mirangaken ing fakir kaya lamun ngucap marang fakir, kaping pira sira kok njaluk wae gawemu utawa anuturaken marang wong liyane. Sedangkan adza itu membuat sakit hati. Seperti kalau orang berkata kepada orang fakir yang diberinya atau membuat sakit hati atau membuat malu kepada orang fakir. Seperti kalau orang mengatakan setelah memberi lalu mengatakan sudah berapa kali aku memberimu, kok kamu masih minta terus? Ya, apa pekerjaanmu? Apa yang kau lakukan gitu? Atau kalau orang menyebut bahwa dia telah menyebutkan dia telah memberi berkali-kali kepada orang fakir itu, mengatakannya kepada orang lain, itu menyakitkan hati kalau dia mendengar. Setuhune fulan utawa nuturaken marang wong liyane, setuhune fulan njaluk marang ingsun utawa aku aweh marang fulan kadza wa kadza ing kalih fulan iku wirang lamun ngrungu wong liyane. Ya. Contoh adza itu kalau orang berkata kepada orang lain bukan yang diberi bahwa si fulan itu telah minta kepadaku atau telah aku beri kepadanya atau sejumlah sekian gitu. Padahal kalau orang itu mendengar dia akan merasa malu. Jadi itu sebenarnya batasnya manna dan adza itu ya kecil ya sebetulnya. Tapi ada orang yang mengatakan begitu, silakan aku kamu ngomong apa saja asal diberi ya bisa juga seperti itu ya. Tapi di sini maksudnya ini ucapannya kepada nasihat ini diberikan kepada orang yang mau memberi. Jangan memberi lalu setelah itu mengatakan, loh kamu setiap hari saya beri apa saja kerjamu. Enggak boleh begitu. Kalau memang tidak mau memberi lagi ya katakanlah dengan bahasa yang baik. Wakila setuhune makna manna iku ngedzohiraken kebagusane oleh gawe becik marang menungso dan dzohiraken marang menungso liya. Ada juga yang mengatakan bahwa manna itu adalah membuka kebaikan yang telah diberikan kepada orang lain, dibukanya itu kepada pihak ketiga, kepada orang lain lagi. Utai adza iku wadul-wadul marang wong liyane sebab oleh aweh marang fakir. Kalau tadi hanya membuka, tapi kalau adza itu bukan hanya membuka tapi mewarta-wartakan kepada orang lain bahwa dia telah memberi kepada orang fakir. Ya, sebenarnya itu ya batasnya kecil saja, tipis saja. Mongko utawi karo-karo manalan adza iku haram karone, ngrusakaken ngamal karone. Nah, apapun definisinya, manna dan adza itu haram. Artinya merusak pahala dari sedekah. Kalau sedekah lalu menyakitkan hati orang yang disedekahi, itu pahalanya lalu hilang. Utawi sing wenang manna
iku Allah Subhanahu wa taala ngundat-ngundat ngitung-ngitung peparing marang kawulane lan wenang malih bapa biyung lan guru. Nah, yang boleh melakukan manna dan adza tadi, yang boleh menyebut-nyebut pemberiannya kepada orang yang diberi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menyebutkan bahwa anugerahnya kepada kita sudah sangat banyak, itu boleh Allah. Karena untuk tujuan mengingatkan ya. Demikian juga boleh orang tua kepada anaknya serta guru kepada muridnya. Mongko iku ora dadi apa lan ora rusak kalau guru kepada muridnya atau bapak ibu kepada anak-anaknya itu tidak apa-apa dan tidak merusak pahala yang sudah diberikan. Pahala dari apa yang sudah diberikan kepada anak atau murid. Utawi pangucap ingkang bagus utawa nulak kelawan pangucap ingkang bagus utawa janjen marang fakir kelawan bagus iku kabeh luwih bagus tinimbang aweh marang fakir sartane manah utawa adza. Perkataan yang bagus, menolak permintaan orang fakir dengan cara yang bagus, berjanji kepada orang fakir dengan kata-kata yang bagus, itu lebih baik daripada memberi tapi dengan menyakitkan hati, dengan kata-kata yang membuatnya malu, membuat orang yang diberi malu. Makna al-isyari, artinya setuhune infak fi sabilillah iku infak fi thalabillah, ora kok infak fi thalabi ghairillah, ora. Maksudnya infak fi sabilillah itu adalah infak untuk mencari Allah, mencari keridhaan Allah, mencari pertemuan dengan Allah dan seterusnya. Bukan infak untuk mencari yang selain Allah, untuk kemasyhuran, apalagi untuk dipilih dalam pemilu, ya itu bukan infak namanya. Utawi rupane infak fi talabi ghairillah iku kaya infak krana amrih kapuji ing dalam donya lan amrih ganjaran ing dalam akhirat kelawan swarga. Contoh infak di dalam mencari yang selain Allah itu adalah infak untuk mendapatkan pujian dari orang, atau pujian di dunia, atau untuk memperoleh pahala di akhirat. Itu termasuk fi talabi ghairillah, ingin mendapatkan pahala, itu namanya ya berarti untuk pahala, bukan untuk Allah. Qala ta'ala innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah berfirman, kami, Allah maksudnya, telah memberikan makanan atau ta'am itu maksudnya makanan atau hal yang bisa menguatkan diri ya. Karena Allah, kami tidak meminta balasan dari kamu dan tidak mengharapkan ucapan syukur. Artinya ora amrih jazaan kelawan swarga lan ora amrih kapuji ing dalem donya. Nuli ngendika inna hadhi tadhkira faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maksudnya tidak untuk memperoleh balasan dengan surga atau dengan memperoleh pujian di dunia. Maka Allah juga berfirman, sesungguhnya ini adalah peringatan maka barang siapa yang berkehendak, hendaklah ia mengambil jalan kepada Allah. Jadi maksudnya sedekah itu jangan dimaksudkan untuk mencari pahala, melainkan semata-mata untuk Allah. Utawi artine manah iku yen to rumangsa duwe kebagusan mungguh ing Allah, mongko nuli rumangsa duweni hak ganjaran mungguh ing Allah sabab rumangsa setuhune dheweke duweni arta lan ana infake iku rumangsane saking dheweke. Mana dalam hubungan dengan sedekah kepada
dalam hubungannya dengan Allah itu adalah orang merasa mempunyai kebaikan yang lalu diberikan kepada Allah, lalu dia merasa berhak untuk memperoleh pahala ya dari Allah karena merasa bahwa dirinya telah mempunyai harta dan bahwa sedekahnya itu dari dirinya sendiri. Itu manna juga dalam kaitannya dengan Allah. Lan ing hale ora ngerti wong iku setuhune artane kabeh iku kagungane Allah taala lan dheweke gaweane Allah. Nah, orang itu tidak merasa bahwa semua hartanya itu dari Allah. Jadi kalau menafkahkan di jalan Allah kok dia merasa berhak atas pahala, ya itu salah karena hartanya itu hartanya itu benar harta Allah. Dan bahwa dia itu diciptakan oleh Allah atau dia itu buatan Allah. Semongso-mongso kawula mongko ora duwe hak suwiji-wiji hingga badane lan roe iku hake bendarane. Jadi seorang hamba itu tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Badan dan rohnya itu adalah milik tuannya. Bisane infak iku kelawan taufikillah wa ma taufiki illa billah. Dia bisa bersedekah itu karena petunjuk Allah atau karena pertolongan Allah. Seperti dalam firman wa ma taufiki illa billah. Pertolongan yang aku atau taufik itu bisa bisa berarti pertolongan ya. Petunjuk bisa juga. Hanyalah dari Allah. Jadi dia bisa sedekah itu hanya karena Allah. Mongko kapan mangkono mongko hak ing atase Allah Subhanahu wa taala iku manah marang sira. Nah, karena semuanya milik Allah, maka Allah itu berhak untuk untuk menyebut-nyebut pemberiannya kepada kalian. Ora kok sira manah marang Allah ora, tapi juga sebaliknya, bukan sebaliknya. Kalau manusia ya tidak layak menyebut-nyebut perbuatan baiknya kepada Allah, karena semuanya dari Allah. Wa qala ta'ala yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Ya, ini mereka ya orang-orang yang sudah masuk Islam itu yamunnu 'alaika. Mereka merasa telah berbuat kebaikan, menyebut tidak di hadapan Nabi, mereka merasa kami sudah berbuat kebaikan karena kami sudah masuk Islam. Jadi kami masuk Islam itu ini kabilah-kabilah yang ada di zaman Nabi, mereka itu datang kepada Nabi mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa sudah berbuat baik kepadamu karena mereka masuk Islam. Katakanlah qul la tamunnu 'alayya islamakum. Nah, katakanlah wahai Muhammad, janganlah kalian sebut-sebut keislamanmu itu sebagai kebaikan kepadaku. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Allah lah yang berhak untuk menyebut-nyebut sudah berbuat baik karena dia telah membimbingmu membimbingmu kepada iman ya. Mongko utahe amal menungso kelawan infak utawa liyane hale ngarepaken kelawan ngamale ing ganjaran saking bendarane iku ora den namani amal utawa infak fisabilillah ora. Balik fisabili ghairillah. Perbuatan manusia dengan sedekah atau lainnya dengan harapan mendapatkan pahala dari Tuhannya, itu tidak disebut amal atau infak fisabilillah, tetapi infak fi ghairillah, infak di jalan selain Allah. Mongko ora den wilang-wilang ngamale iku lillah ora, maka perbuatannya itu tidak
tidak bisa dianggap semata-mata untuk Allah. Ora angin mesti amal li nafsihi, tapi sebaliknya itu adalah amal untuk dirinya sendiri. Qala ta'ala in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah berfirman, kalau kalian berbuat kebajikan, maka sebenarnya berbuat kebajikan kepada dirimu sendiri, dan kalau kalian berbuat buruk, maka itu berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Allah telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan, Allah kalian tidak akan bisa berkehendak kecuali Allah berkehendak. Mongko saking endi anane menungso iku duweni hak ing atase bendarane hingga kok nganti bisa nagih marang bendarane kelawan nagih ganjaran utawa njaluk lirune slamete saking neraka. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana mungkin hamba itu bisa menagih kepada Allah karena sudah merasa berbuat baik untuk mendapatkan pahala atau untuk diselamatkan dari neraka. Jadi ya mestinya tidak boleh begitu ya. Ini sebetulnya di sini ada tersirat perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa karena mereka sudah berbuat baik, maka berhak atas surga. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan ya tidak begitu, karena semuanya itu buatan Allah, maka hamba tidak bisa menuntut apa-apa. Ya, kalau mendapatkan pahala surga itu ya semata-mata karena fadl dari Allah SWT atau anugerah dari Allah SWT. Saya kira untuk kali ini sampai di sini saja. Kita sampai di sini dulu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.